Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Sukmayadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan dan kepada teman-teman sekalian. Tak lupa juga kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang manajemen punding atau penghimpunan dana bank. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama ada Dewi Putri Oktavia Susanti, yang kedua ada Rina Hartawati, dan yang terakhir saya sendiri Yani Haryati. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dewi. Untuk Dewi, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dana. Dana adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang dapat segera diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Dana juga merupakan sumber modal yang dikuasai dan dimiliki oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang segera dapat diubah menjadi uang tunai. Ada pengertian punding. Punding atau penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama di bank. Penyaluran dana dengan tujuan memperoleh penerimaan dapat terlaksana apabila dana telah dihimpun. Nah, penghimpunan dana di perbankan syariah juga sama dengan penghimpunan dana di bank konvensional, yaitu menggunakan 3 instrumen, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini biasanya disebut dengan pihak dana yang ketiga. Selanjutnya ada sumber dana bank. Yang pertama itu dana yang berasal dari modal sendiri. Dana ini sering disebut sebagai sumber dana pihak ke-1, yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun dari sumber lain. Yang kedua, ada dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana ini sering disebut sebagai pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pinjaman bank lain atau lembaga keuangan lain kepada bank. Dan yang ketiga yaitu dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini sering disebut sebagai sumber dana pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau deposito. Terima kasih kepada Dewi yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya yaitu manfaat punding. Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama bagi bank. Bank dengan berhasil menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki dan menambah modal kerjanya untuk pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. 2. Bagi pemilik uang. Bagi pemilik uang, menjadikan uangnya produktif yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, di celengan bambu, bahkan di bawah bantal yang menganggur dan penuh resiko. Dengan adanya penghimpunan dana, uang yang tadinya menganggur menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan. 3. Bagi pemerintah. Bagi pemerintah, dengan adanya bank menghimpun dana dari masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Materi selanjutnya, maksud dan tujuan punding. Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah yang pertama sebagai dana operasional bank. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat yang jumlahnya kecil sampai jumlahnya besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang kedua, sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. 3. Produktivitas dana. Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif dan menghasilkan. Macam-macam punding. Yang pertama,
dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank ini yaitu setoran modal dari pemegang saham, 2. Cadangan laba, 3. Laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu simpanan giro. Yang dimaksud dengan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 3. Simpanan deposit. Merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan dengan bank yang bersangkutan. Ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Perolehan dana ini antara lain dapat diperoleh dari 1. Pinjaman antar bank. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah keriling di dalam lembaga keriling dan tidak mampu membayar kekalahannya. 2. Peminjaman dari bank-bank di luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri. 3. Surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat bagi perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SPBU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik dan membelinya. Yang terakhir, lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Lembaga ini memberikan jaminan pinjaman kepada bank hingga mencapai 2 miliar rupiah. Di sini saya akan memaparkan materi strategi menghimpun dana. Strategi menghimpun dana ada 10 poin. Yang pertama, mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi, baik dari sisi administrasi, pelayanan, SDI, dan pelaporan. Yang kedua yaitu meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menamakan kepada umat bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga dari, oleh, dan untuk umat serta bukan untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu. Yang keempat yaitu menamakan bahwa koperasi syariah atau BMT adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum duafa secara terpola. Yang kelima yaitu mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang dihasilkan pada koperasi syariah atau BMT dapat dikelola secara amanah dan benar-benar mampu mengangkat taraf hidup kaum duafa. Yang keenam yaitu membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah atau BMT dapat bersaing dengan lembaga lain. Yang ketujuh yaitu prosedur administrasi koperasi syariah atau BMT lebih mudah dan aman. Yang kedelapan yaitu mewujudkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil maupun besar. Yang kesembilan yaitu menunjukkan sikap terbuka dan menerima keterkaitan dari anggota dan masyarakat. Yang terakhir yang ke-10 yaitu menggalang kerjasama dengan lembaga lain atau dengan lembaga Islam. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan.
atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.